Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan Capstone Project, prediksi rekurensi kanker tiroid menggunakan algoritma decision tree dengan studi kasusnya yaitu dataset tiroid diff yang kami dapatkan dari situs UCI. Sebelumnya di sini saya Aurelia Permeswari Arunia dengan NIM A12 202206864 dan teman saya Smi Widya Saputri dengan NIM A12 2022 06928. Di sini saya akan menguraikan tentang bab satu pendahuluannya. Yang pertama adalah latar belakang mengapa kami memilih dataset ini. Nah, di sini kami menguraikan mengapa topik ini penting untuk diangkat. Nah, poin yang pertama adalah yang kami tekankan adalah signifikasi masalah. Nah, kanker tiroid meskipun sering dianggap jinak karena tingkat kesembuhannya yang sangat tinggi, memiliki satu tantangan besar yang seringkali terabaikan, yaitu risiko kekambuhan atau rekurensi. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa prediksi resiko ini bukan hanya soal statistik, tapi berdampak langsung pada kualitas hidup pasien. Nah, prediksi yang akurat memungkinkan dokter untuk merancang strategi pemantauan yang lebih personal. Pasien yang diprediksi berisiko rendah tidak perlu menjalani kontrol yang terlalu sering yang dapat menimbulkan kecemasan. Sementara, untuk pasien berisiko tinggi bisa mendapatkan perhatian yang lebih intensif sejak dini. Nah, di sini kami memperkenalkan machine learning sebagai solusi potensial. Kami menjelaskan bahwa pendekatan tradisional memiliki keterbatasan dalam melihat pola yang kompleks dari banyaknya variabel pasien. Dan machine learning di sini dapat membantu menemukan pola-pola tersebut untuk membuat prediksi yang lebih objektif. Seperti itu. Nah, selanjutnya, eh, di bagian ini kami merumuskan secara spesifik apa yang ingin kami capai. Kami tidak hanya ingin membangun model, tetapi kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci secara sistematis. Jadi di sini untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian itu selaras. Maksudnya untuk rumusan masalah dapat diselesaikan dengan tujuan penelitian yang telah kami isikan di laporan ini. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama adalah tentang memahami data itu sendiri. Bagaimana karakteristik data dari pasien ini? Nah, ini dijawab oleh tujuan pertama yaitu melakukan analisis data eksplorasi atau EDA. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kedua yaitu eh, adalah inti dari teknisnya, yaitu bagaimana membangun dan mengevaluasi model decision tree yang efektif. Nah, ini akan dijawab oleh tujuan penelitian yang kedua juga, yaitu proses pelatihan dan juga evaluasi model. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang ketiga, kami ingin tahu faktor apa yang paling penting dalam prediksi ini. Nah, ini juga dijawab oleh tujuan ketiga, yaitu menganalisis tingkat kepentingan fitur atau fitur importance. Selanjutnya, yang terakhir, rumusan masalahnya adalah tentang implementasi praktis. Bagaimana model ini bisa digunakan oleh orang lain. Nah, ini juga dijawab oleh tujuan penelitian kami yang keempat, yaitu mengembangkan prototipe aplikasi website. Seperti itu. Nah, selanjutnya, eh, dengan struktur ini, alur penelitian kami menjadi jelas dan juga logis dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah di bab pendahuluan ini, kami menguraikan manfaat dan juga batasan penelitian ini. Manfaatnya, eh, untuk manfaatnya, di sini kami ada tiga manfaat. Untuk yang pertama adalah eh, bagi klinisi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Nah, untuk bagi pasien dan masyarakat, untuk potensi personalisasi perawatan dan bagi dunia akademik dan pengembangan ilmu sebagai studi rujukan seperti itu. Kami juga secara jujur memaparkan batasan penelitian ini, yaitu batasan penelitiannya ada 4 batasan penelitian. Uh, untuk yang batasan penelitian pertama adalah di sini kami hanya menggunakan sumber data set tunggal. Selanjutnya untuk uh, batasan penelitian kedua adalah kami fokus pada algoritma decision tree dan aplikasi yang dibuat secara prototipe, bukan alat medis yang tervalidasi. Nah, ini sangat penting untuk menjaga ekspektasi dan juga menunjukkan integritas dari penelitian yang kami lakukan. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori dari proyek ini. Yang pertama terdapat machine learning untuk prediksi pendapatan. Di sini kami menjelaskan konsep dasarnya. Prognosis medis adalah prediksi tentang perkembangan penyakit. Secara tradisional, ini dilakukan dokter berdasarkan pengalaman dan pedoman. Namun,
Machine learning menawarkan pendekatan baru dengan kemampuan komputer untuk belajar dari data historis pasien dan menemukan pola kompleks yang mungkin terlewat oleh manusia. Kami juga menjelaskan bahwa proyek ini termasuk dalam kategori klasifikasi terarah atau supervised classification, di mana kita mengajari model menggunakan data yang sudah ada jawabannya. Dalam kasus ini, apakah pasien kambuh atau tidak, dengan tujuan agar model bisa memprediksi jawaban untuk pasien baru. Ini adalah langkah menuju precision medicine atau pengobatan yang lebih personal. Kemudian, yang kedua, algoritma dan decision tree. Ini adalah jantung dari metodologi kami. Kami menjelaskan bahwa decision tree adalah model yang bekerja seperti cara manusia berpikir, yaitu dengan serangkaian pertanyaan jika maka. Saya menguraikan strukturnya yang terdiri dari node akar sebagai pertanyaan pertama, node internal sebagai pertanyaan lanjutan, cabang sebagai jawaban, dan node daun sebagai kesimpulan akhir. Kemudian di sini kami menjelaskan cara kerjanya secara lebih detail. Prosesnya dimulai dengan memilih fitur terbaik untuk membagi data. Untuk menentukan fitur terbaik, algoritma menggunakan matriks matematis seperti Gini impurity atau entropi untuk mengukur seberapa murni hasil pembagiannya. Proses ini kemudian diulang terus-menerus secara rekursif hingga mencapai kondisi berhenti, misalnya ke dalam pohon maksimum yang telah ditentukan. Keunggulan utama algoritma ini yang menjadi alasan alasan kami memilihnya adalah hasilnya yang mudah diinterpretasikan. Kemudian yang ketiga yaitu dataset dan fitur kanker tiroid. Di sini kami mendeskripsikan secara teknis dataset yang digunakan yaitu tiroid TIF yang setelah dibersihkan terdiri dari 383 baris data unik dan 17 kolom. Kami juga melampirkan tabel yang merinci setiap fitur dari mulai edge hingga variabel target yaitu record dan menjelaskan bahwa semua fitur ini telah kami ubah ke format numerik untuk dapat diproses oleh model. Selanjutnya, kami masuk di bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Ini adalah bagian uh, dari proyek kami yang menjelaskan langkah-langkah teknis secara rinci seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada subbab 3.1 yaitu kerangka kerja penelitian. Nah, di sini penelitian ini kami lakukan dengan mengikuti alur kerja standar dalam proyek machine learning. Nah, kerangka kerja penelitian yang kami lakukan itu yang pertama adalah melakukan pengumpulan data, selanjutnya adalah analisis data eksplorasi, selanjutnya kami melakukan prapemprosesan data, selanjutnya pelatihan model, dilanjutkan evaluasi model, dan yang terakhir adalah implementasi aplikasi. Ah, Selanjutnya di sini dari dataset yang telah kami temukan tadi, sumber data yang menjadi dasar dari penelitian kami adalah sumbernya yaitu dari UCI dengan datasetnya adalah dataset tiroidif. Selanjutnya ukurannya ada 383 record dengan 16 fitur prediktor dan juga satu variabel target. Selanjutnya ada tipe masalah yaitu klasifikasi terarah atau supervised classification. Nah, untuk variabel targetnya ada recurrent dengan dua kelas yaitu yes dan juga no. Nah, untuk nilai hilang atau missing value-nya di dataset kami uh, tidak ada missing value atau nilai yang hilang. Nah, selanjutnya untuk fiturnya adalah ada age, gender, smoking, HX smoking, HX radioterapi, thyroid function, physical examination, adenopathy, pathology, vocality, risk, TNM dan juga stage dan yang terakhir adalah recurrent. Nah, di sini semuanya untuk tipe datanya adalah numerik. eh karena sebelumnya memang bukan numerik tapi telah kami ubah menjadi numerik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tahapan pre-processing atau tahapan pra-pemrosesan data. Nah, ini adalah salah satu bagian terpenting. Nah, pada bagian pembersihan data, kami menjelaskan proses pembersihan data. Kami menemukan ada 9 baris data yang sama persis atau duplikat, yang kemudian kami hapus. Data duplikat ini perlu dihapus agar model tidak terlalu percaya diri pada pola tertentu yang sebenarnya hanya karena datanya diulang. Nah, setelah itu kami juga memastikan bahwa tiap setiap ada data yang
kami juga memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau kosong atau missing value seperti itu. Nah, selanjutnya kami menjelaskan langkah krusial yaitu transformasi data ke format numerik. Nah, model komputer pada dasarnya tidak mengerti teks seperti female atau stage dan yang lainnya. Mereka hanya mengerti angka. Jadi, di sini kami melakukan proses penerjemahan ini menggunakan metode pemetaan manual. Kami membuat kamus spesifik untuk setiap kolom, misalnya untuk fitur phrase yang memiliki tingkatan, kami petakan low ke O, intermediate ke satu, dan juga untuk high-nya kedua, seperti itu. Nah, ini untuk menjaga urutannya. Nah, untuk fitur yang lain, kami juga melakukan pemetaan ke angka unik yang dengan eh, langkah-langkah yang sama, seperti itu. Selanjutnya, di sini eh, untuk catatan tambahannya, seleksi fiturnya tidak ada proses seleksi atau penghapusan fitur. Nah, untuk penanganan outliernya juga kami tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini. Dan untuk fitur scalingnya, uh, kami tidak melakukan karena algoritma desain sendiri ini tidak sensitif terhadap perbedaan skala nilai pada fitur. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemisahan data latih dan juga data uji. Nah, setelah datanya kami ubah menjadi data dengan tipe data numerik, hal yang kami lakukan selanjutnya adalah memisahkan data latih dan juga data uji. Di sini kami menggunakan 90% data sebagai data belajar untuk model dan 10 sisanya sebagai soal ujian. Nah, kami juga menggunakan teknik Stratify untuk memastikan komposisi kasus kambuh dan tidak kambuh di soal ujian sama persis dengan di bahan belajar sehingga pengujiannya itu adil seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah pencarian hiperparameter dan juga pelatihan model. Nah, di sini kami tidak hanya melatih satu model saja, tetapi kami juga mencari resep model terbaiknya. Hiperparameter ini bisa diibaratkan seperti tombol pengaturan pada sebuah mesin. Nah, untuk menemukan setelan terbaik, kami menggunakan grid search CV seperti ini. Nah, di sini ini sebagai koki yang mencoba semua kombinasi resep untuk menemukan kue terenaknya. Nah, untuk memastikan hasilnya bukan kebetulan, setiap resep itu kami uji sebanyak 3 kali menggunakan fault cross uh, fault fault cross validation. Nah, proses ini juga dipercepat dengan menggunakan semua inti prosesor yang ada. Model akhir yang kami gunakan adalah resep terbaik yang ditemukan pada proses ini. Uh, sa- Terakhir yaitu ada evaluasi model. Nah, setelah model terbaik itu dilatih, kami mengukur performanya menggunakan soal ujian atau data ujinya. Kami menjelaskan metrik-metrik yang digunakan seperti confusion metric untuk melihat rincian kesalahan, akurasi untuk presentasi tebakan benar, serta presisi dan rekal, di mana rekal sangat penting dalam konteks media agar tidak ada kasus penyakit yang terlewat seperti itu. Selanjutnya, di bab 4 terdapat implementasi. Bab ini menjelaskan sisi praktis dari proyek, yaitu perkakas yang digunakan dan bagaimana model ini diubah menjadi aplikasi. Yang pertama, environment dan tools. Di sini kami mendaftar semua perkakas atau teknologi yang kami gunakan. Kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Untuk mengolah data, kami menggunakan Pandas yang bisa dianggap seperti Excel super canggih untuk semua tugas machine learning, mulai dari membagi data hingga melatih model. Kami menggunakan scikit-learn. Untuk visualisasi data, kami menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Dan yang terpenting untuk membangun aplikasi web, kami menggunakan Streamlit. Selanjutnya yang kedua, Pipeline Implementation. Di bagian ini, di dalam laporan menunjukkan cuplikan kode dari notebook untuk setiap tahapan, mulai dari memuat data, melakukan pemrosesan, hingga melatih model. Ini adalah bukti teknis dari metodologi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, Web Application Development.
Di sini dijelaskan arsitektur aplikasi Streamlit yang kami bangun. Di bagian arsitektur dijelaskan ada dua sisi, yaitu front end, yaitu semua yang dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna seperti form input dan tombol yang ada di sidebar, dan back end yang merupakan otak dari aplikasi, yaitu model machine learning kami yang sudah dilatih dan disimpan, yang bekerja di belakang layar untuk menghasilkan prediksi. Selanjutnya terdapat deployment feature, dijelaskan fitur-fitur penting, misalnya validation input, di mana aplikasi secara pintar membatasi pilihan pengguna agar tidak terjadi error. Dan yang sangat penting adalah model loading dengan caching. Artinya, model yang berat hanya dimuat sekali sesaat aplikasi pertama kali dibuka. Ini membuat aplikasi merespon jauh lebih cepat untuk prediksi-prediksi selanjutnya. Selanjutnya kami masuk di bagian bab 5 yaitu hasil dan juga pembahasan. Nah, di sini yang pertama ada hasil eksplorasi data yang telah kami lakukan. Nah, untuk tinjau umum datasetnya, dataset yang telah kami analisis ini adalah versi yang sudah ditransformasi sepenuhnya ke format numerik. Jadi, sebelumnya memang bukan numerik, akhirnya kami convert ke numerik. Nah, dataset final untuk analisis, yaitu setelah penghapusan duplikat, terdiri dari 383 baris dan juga 17 kolom. Semua kolom termasuk 16 fitur prediktor dan juga satu variabel target sudah dalam bentuk angka, tipe datanya adalah integer. Selanjutnya, untuk missing value-nya sudah dijelaskan tadi bahwa untuk dataset kami tidak ada missing value atau nilai yang hilang. Nah, selanjutnya ada fitur distribution. Nah, di sini dapat dilihat untuk persebaran dari fiturnya. Karena semua fitur sudah dalam format numerik, maka visualisasi distribusinya dilakukan untuk seluruh fitur menggunakan histogram untuk memahami sebaran nilainya, seperti itu. Nah, di sini yang pertama ada distribusi fitur edge. Nah, untuk histogram untuk fitur edge ini menunjukkan distribusi yang cenderung miring ke kanan, gendernya miring ke, oh maaf, miring ke kiri. Yang artinya konsentrasi pasien terbesar pada rentan usia dewasa, muda hingga parubaya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi target rekuretnya. Nah, untuk variabel data rekuret, histogram menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas atau class imbalance yang signifikan. Pada nilai 0, eh, pada nilai 0 itu menunjukkan eh, bahwa ini tidak kambuh, jauh lebih tinggi daripada bar pada nilai satu. Nah, yang menandakan jumlah kasus non-rekuren mendominasi dataset. Nah, ini juga berlaku untuk fitur lainnya. Nah, untuk histogram ini, fitur-fitur yang aslinya kategorikal seperti stack dan juga RIX menunjukkan konsentrasi data pada nilai-nilai numerik yang lebih rendah, yang merefleksikan bahwa mayoritas pasien terdiagnosis pada stadium dan juga tingkat risiko yang awal, seperti itu. Nah, selanjutnya ada correlation metric. Nah, dengan semua fitur dalam format numerik, analisis korelasi dapat dilakukan secara komprehensif menggunakan matriks korelasi yang divisualisasikan sebagai heatmap diagram. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga arah hubungan linear antar variabel seperti itu. Eh, di sini menunjukkan bahwa jika warnanya semakin merah, maka korelasinya semakin tinggi. Nah, jika warnanya semakin turun atau hijau, maka korelasinya semakin rendah. Nah, mengapa ini ada nilai satu seperti ini? Nah, ini karena setiap fitur bertemu dengan dirinya sendiri. Contohnya ini ada fitur edge, jadi bertemu dengan fitur edge, maka untuk korelasinya ada satu seperti itu. Nah, selanjutnya ada hasil reprocessing data yang telah kami lakukan. Nah, untuk hasil pembersihan data, data awalnya yang ada 392 data dan 17 kolom, kami hapus duplikatnya, maka untuk hasilnya yaitu ada 383 data yang kami lakukan untuk processing datanya. Nah, untuk nilai yang hilang atau missing value-nya adalah tidak ada pada dataset ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fitur engineering result. Nah, untuk encodingnya, seluruh 17 kolom yang sebelumnya sebagian besar bertipe data objek, telah kami transformasikan menjadi tipe data numerik menggunakan metode pemetaan manual. Hal ini diverifikasi menggunakan dfinfo setelah proses transformasi yang menunjukkan semua kolom telah bertipe data numerik. Nah, untuk penghapusan fitur, kami tidak melakukan penghapusan fitur dalam tahap pre-processing ini. Nah, untuk set fitur finalnya, dataset final yang kami gunakan terdiri dari 16 fitur dan juga satu fitur target yaitu fitur recurrent-nya. Nah, selanjutnya hasil model trainingnya untuk hyperparameter optimization-nya proses
grid search CV yang kami jalankan menemukan kombinasi hiperparameter terbaik yang menghasilkan model dengan performa paling optimal. Nah, untuk parameter baiknya, yaitu hasil optimasi menunjukkan bahwa kombinasi parameter terbaik untuk model decision tree pada dataset ini adalah kriteria entropi max state-nya 10, minimal sample leaf-nya 2, dan juga minimal sample split-nya adalah 5. Nah, untuk validasi silangnya, skor akurasi rata-rata tertinggi yang dicapai selama proses 3-fold cross validation yang telah kami lakukan pada data latih dengan parameter terbaik di atas adalah 94,1%. Selanjutnya untuk model performanya, eh, model performa akhir evaluasi pada data latih dan juga data uji yang telah kami lakukan, eh, kemampuannya dalam melakukan generalisasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, untuk akurasinya yaitu untuk training setnya ada 98%, untuk data testingnya atau data ujinya ada 92,2%. Nah, pada tabel ini adalah rata-rata terbobot atau weighted average yang telah kami bulatkan, seperti itu. Nah, untuk detail performa per kelas pada data ujinya adalah kelas 0 atau kelas yang tidak kambuh, um, precisionnya adalah 0,94, 0,94, recalnya ada 0,97, dan F1 skornya ada 0,95. Selanjutnya untuk kelas 1 dengan kambuh, itu precisionnya ada 0,83, recalnya 0,71, dan juga F1 skornya ada 0,77. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat tinggi pada data latih dan juga performa yang juga baik pada data uji. Meskipun ada sedikit penurunan, fokus utama pada rekal kelas 1 sebesar 0,71 atau 71% menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi 71% dari semua kasus kambuh yang sebenarnya ada di data uji. Nah, selanjutnya di sini ada confusion metric. Nah, untuk confusion metric ini eh, telah kami lakukan dan hasilnya adalah untuk true negatif 26-nya ini, yaitu artinya model dengan benar memprediksi 26 pasien tidak akan kambuh. Nah, untuk untuk 01-nya ini, maka model salah memprediksi 0 pasien yang akan kambuh, padahal sebenarnya tidak, itu ada 0. Nah, untuk falsa negatifnya yaitu ada 11. Di sini maksudnya adalah model gagal memprediksi 11 pasien yang sebenarnya kambuh. Nah, ini adalah jenis kesalahan paling merugikan dalam konteks medis. Seperti itu. Nah, untuk true positifnya yaitu 0, dengan 10 ini maksudnya adalah model dengan benar memprediksi 0 pasien akan kambuh. Nah, untuk hasil ini menunjukkan performa yang sangat tinggi pada data uji. Model mampu mengklasifikasikan semua sampel pada data uji dengan sempurna tanpa membuat satupun kesalahan prediksi. Selanjutnya ada fitur importance. Nah, untuk analisis fitur importance yang telah kami lakukan ini, uh, kami lakukan untuk mengidentifikasi fitur mana yang memiliki kontribusi paling signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa urutan fitur dengan korelasi tertinggi yang pertama adalah ada response, setelah itu ada risk, age, stage, dan juga dilanjutkan oleh fitur-fitur yang lainnya. Selanjutnya untuk analisis model, uh, salah satu keunggulan utama dari algoritma decision tree ini adalah kemampuan untuk diinterpretasikan. Nah, uh, yang telah kami lakukan untuk logika aturannya, model ini bekerja dengan memeriksa nilai fitur satu persatu untuk mengarahkan sebuah data ke prediksi akhir. Contohnya, aturan pertama mungkin akan memeriksa fitur stage. Jika stage pasien adalah 4, maka model akan mengarahkan ke cabang yang memiliki kemungkinan besar untuk diprediksi sebagai kambuh. Selanjutnya, ada overfitting analisis. Nah, analisis ini bertujuan untuk melihat apakah model hanya menghafal data latih atau benar-benar mampu untuk melakukan generalisasi pada data baru. Nah, perbandingan performa model pada training set itu akurasinya 98,98% dan data testingnya adalah dengan akurasi 92%. Nah, ini menunjukkan selisih yang relatif sangat kecil. Nah, kesimpulannya yaitu perbedaan yang tidak terlalu signifikan ini mengidentifikasikan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting yang sangat parah. Seperti itu. Nah, selanjutnya fitur kontribusinya, fitur yang dominannya adalah fitur response. Nah, untuk implikasi data leakage-nya, dominasi fitur respon ini konsekuensi dari model data yang telah kami lakukan. Untuk hasil implementasi web application-nya, yang pertama terdapat user interface.
yang dimana aplikasi web Streamlit ini menyediakan antarmuka pengguna yang sederhana untuk prediksi kekambuhan penyakit tiroid. Semua input dari pengguna ditempatkan di dalam sebuah sidebar dengan menggunakan perintah st-sidebar, number input untuk data numerik, dan st-sidebar select box untuk data kategorikal. Setelah pengguna menekan satu-satunya tombol aksi atau lakukan prediksi, hasil prediksi akan langsung ditampilkan di area utama aplikasi. Hasilnya berupa kotak teks berwarna yang menyatakan apakah aplikasi berpotensi kambuh atau tidak berpotensi kambuh. Kemudian untuk fungsionalitas aplikasi telah diuji untuk memastikan alur prediksi berjalan dengan benar. Validasi input ditangani secara implisit oleh komponen Streamlit dan menggunakan st-select box untuk membatasi pengguna hanya memilih opsi yang valid dari dataset, dan st-number input mencegah input non-numerik. Fungsi prediksi inti ditempatkan dalam blok try except untuk menangani potensi error selama proses encoding atau saat model membuat prediksi. Fungsionalitas utama yang telah diverifikasi adalah kemampuan aplikasi untuk menerima input, memprosesnya, dan menampilkan hasil prediksi tanpa mengalami crash. Kemudian untuk performance analysis, aplikasi web ini sendiri dirancang untuk memberikan performa yang responsif selama penggunaan. Kunci dari optimasi ini adalah penggunaan mekanisme judging dari Streamlit, yaitu Judge Research pada fungsi yang membuat model machine learning. Dengan pendekatan ini, file model based prediction model joblib hanya dimuat dari disk ke dalam memori satu kali saja, yaitu saat aplikasi pertama kali dijalankan. Hal ini secara efektif menghilangkan waktu tunggu untuk pemuatan model pada sistem prediksi berikutnya sehingga interaksi pengguna terasa lebih cepat dan lancar. Terakhir pada bab 6, yaitu kesimpulan dan saran, ini adalah rangkuman dari keseluruhan temuan dan pandangan ke depan dari proyek ini. Yang pertama, kesimpulan. Di sini kami merangkum 4 poin utama. Yang pertama, mengenai performa model. Kami menyimpulkan bahwa model decision tree yang telah dioptimalkan berhasil mencapai akurasi 92,3% pada data uji. Kedua, mengenai analisis fitur. Kami menyimpulkan bahwa fitur response, stage, dan end adalah faktor-faktor paling penting berpengaruh dalam prediksi. Ketiga, mengenai keberhasilan implementasi, kami menyimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menerapkan alur kerja machine learning secara end-to-end dari data mentah hingga menjadi prototipe aplikasi. Dan yang keempat, mengenai nilai klinis, kami menyimpulkan bahwa meskipun model ini adalah bukti konsep yang menunjukkan potensi besar, nilai klinisnya saat ini terbatas karena ketergantungan pada fitur respons yang akan dijelaskan di bagian limitasi. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Kami menguraikan 3 kontribusi utama. Yang pertama, dari sisi metodologi, proyek ini mendemonstrasikan penerapan praktik terbaik seperti Grid Search CV. Kedua, dari sisi implementasi, proyek ini menyediakan contoh nyata bagaimana model bisa diubah menjadi aplikasi web. Kemudian yang ketiga, dari sisi interpretasi, proyek ini memberikan wawasan tentang fitur-fitur prediktif dan pentingnya memahami konteks data. Kemudian yang ketiga, limitasi penelitian. Kami secara transparan mengakui beberapa keterbatasan. Yang pertama, kami membahas isu kebocoran data dari fitur respons yang menyebabkan performa model menjadi sangat tinggi, namun kurang realistis. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada satu algoritma, yaitu decision tree. Yang ketiga, dataset memiliki kelas yang tidak seimbang yang bisa menjadi tantangan. Dan yang keempat, metode encoding manual yang kami gunakan berpotensi mengenalkan urutan yang tidak seharusnya ada pada beberapa fitur. Yang keempat, syarat untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan dan limitasi, kami memberikan beberapa saran untuk perkembangan di masa depan. Yang pertama, saran paling utama adalah membangun ulang model tanpa fitur respons untuk mendapatkan hasil yang valid secara klinis. Yang kedua, selanjutnya melakukan perbandingan dengan algoritma lain seperti random forest atau XGBoost. Kemudian menerapkan teknik khusus untuk menangani data yang tidak seimbang seperti Smote. Dan yang terakhir, menyempurnakan aplikasi web agar lebih informatif bagi pengguna.
Sekarang, untuk melihat bagaimana semua metodologi yang saya dan teman saya jelaskan di laporan tersebut, kami di sini kami juga membuat notebook Google Colab-nya yang telah kami kerjakan dengan dataset klasifikasi tiroid, mohon maaf, untuk dataset tiroidif yang telah kami dapatkan dari UCI. Nah, untuk langkah pertama yang kami lakukan adalah di sini kami melakukan persiapan awal, yaitu mengimport library. Di mana library yang kami import di sini adalah ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seabird, yang digunakan untuk membuat grafik, dan juga yang terpenting di sini adalah uh, untuk membuat grafik dari dataset yang telah kami masukkan ini. Nah, di sini untuk dataset yang kami upload di manual file sini. Nah, di sini merupakan 5, saya tampilkan 5 data awal dari dataset alternatif ini. Bisa dilihat untuk isian atau bentuk datasetnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan DF info, saya akan melihat apa tipe data dari masing-masing fitur yang ada di dataset ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk dataset numerik hanya terdapat satu fitur, yaitu fitur Edge, dan yang lainnya adalah bertipe data objek. Maka di sini kami harus merubahnya terlebih dahulu untuk menjadi tipe data numerik. Nah, di sini kami lakukan transformasi data non-numerik menjadi numerik. Eh, kita masukkan kode seperti ini, dan untuk hasilnya, eh, di sini tipe data, semua tipe data yang akan kami gunakan pada preprocessing data, semua datanya sudah menjadi data numerik seperti itu, tipe data numerik. Nah, selanjutnya untuk missing value di sini juga kami melakukan pengecekan lagi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa missing value pada dataset kami uh, untuk masing-masing fiturnya tidak ada atau nol, maka dapat disimpulkan bahwa missing value per kolom untuk dataset ini tidak ada missing value. Karena missing value-nya tidak ada, maka untuk persentase missing value-nya adalah nol. Nah, di sini untuk data-data yang telah tipe data yang telah kami ubah menjadi numerik, di sini saya describe-kan karena saya ingin melihat bagaimana isian dari dataset yang telah kami ubah menjadi tipe datanya numerik. Nah, bisa dilihat untuk isian atau daleman dari dataset kami adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini kami memasukkan target variabelnya. Nah, untuk target dari dataset kami adalah kolom recurrent, di mana ini ada dua isian, yaitu 0 dan 1, di mana 0 adalah tidak kumat, dan 1 adalah Oh, mohon maaf, kalau 0 itu kambuh, dan kalau 1 itu tidak kambuh. Nah, di sini dilihat kalau tidak kambuhnya atau nolnya ini bernilai 0,71 71,8%, atau kami bulatkan menjadi 72%, dan untuk eh, pasien yang kambuh adalah 0,28%. Nah, setelah eh, selanjutnya di sini saya eh, men- menganalisis data eksplorasinya menjadi bentuk visualisasi atau EDA. Di sini saya membuat histogram eh, untuk semua fitur yang fitur untuk melihat persebaran distribusinya. Nah, eh, untuk contohnya di sini ada kolom recurrent, misalnya dengan jelas menunjukkan di sini bahwa adanya ketidakseimbangan kelas yang saya sebut saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini untuk eh, 0, 0 dan satunya itu sangat tidak seimbang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat heat map korelasi atau heat map diagram. Nah, di sini menunjukkan bahwa eh, warna merah menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat, dan semakin menurun atau semakin dia berwarna hijau, maka menunjukkan korelasinya semakin negatif. Di sini kita bisa lihat ada beberapa korelasi yang cukup kuat antara recurrent dengan stage. Misalnya di sini ada recurrent dan juga stage. Di sini menunjukkan 0,45 seperti itu. Nah, ini kenapa eh, untuk ada yang satu warna merah full seperti ini menunjukkan ini
dikarenakan fitur ini bertemu dengan dirinya sendiri. Misalnya ini untuk fitur edge, di sini dia bertemu dengan dirinya sendiri, maka dari itu dia korelasinya adalah satu atau sangat tinggi. Selanjutnya, ini untuk selanjutnya yaitu duplikasi data, di mana kami menghapus duplikat data yang ada pada dataset ini. Di mana sebelum kami hapus, mohon maaf, setelah kami periksa ternyata terdapat 19 baris duplikasi data yang ada pada dataset ini. Maka dari itu kami hapus dan untuk hasilnya yaitu ada 364 data dari 383 data dan untuk baris yang dihapus itu ada 19. Jadi untuk finalnya yaitu ada 364 data dan 17 kolom yang akan dilakukan untuk tahap preprocessing. Nah, di sini juga kami melakukan validasi tipe data lagi, di mana di sini juga sudah menunjukkan bahwa semua tipe datanya adalah tipe data numerik. Ini untuk missing value-nya sudah tadi di atas. Mohon maaf, belum kami hapus. Ini untuk kami melakukan pengecekan ulang untuk DF infonya bahwa di sini dapat kita lihat untuk datanya sudah 364 data, yaitu data yang sudah kami hapus duplikat. Seperti itu. Dan tipe datanya sudah numerik semua. Di sini juga saya melihat untuk validasi validasi pembersihannya dengan melihat 5 data teratasnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk 5 data teratas dari dataset kami seperti ini. Selanjutnya di sini saya melakukan kembali yaitu cek kembali korelasi di mana di sini ditampilkan sama seperti tadi heat map diagram untuk mengecek korelasi antar fiturnya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk membangun model. Nah, Uh, untuk pembangunan model ini, pertama yang kami lakukan adalah memisahkan mana yang menjadi fitur X dan mana yang akan menjadi fitur target atau fitur Y. Nah, kemudian dengan apa namanya mengimport trend test split ini, kami membagi datanya menjadi 90% menjadi data latih dan juga 10%-nya untuk menjadi data uji. Dan di sini kami juga menggunakan untuk random state-nya yaitu 42 dan stratify-nya Y di sini sangat penting untuk memastikan kedua dataset ini memiliki proporsi kasus kambuh itu yang sama. Jadi biar datanya balance. Nah, di sini uh, kami menggunakan data trainingnya itu sebesar 320 327 sampel dan untuk data testingnya atau data ujinya adalah 37 sampel atau 37 data. Dan di sini kami juga membangun decision tree dengan menggunakan uh, mohon maaf di sini kami membangun decision tree dengan menggunakan grid search CV. Di sini kami mendefinisikan uh, mendefinisikan param gridnya. Untuk param gridnya di sini uh, untuk mix stepnya seperti ini, minimal sampelnya seperti ini, dan kriterianya seperti ini. Nah, di sini untuk grid search-nya, yaitu grid search CV-nya, kami menggunakan uh, cross validation-nya 3 dan scoringnya accurate. Nah, di sini dapat dilihat bahwa uh, setelah prosesnya selesai, kita mendapatkan base untuk parameternya. Untuk base parameternya itu ada kriterion dan Gini max dip-nya adalah 6 dan minimal sample lift-nya adalah 4 dan selanjutnya minimal sample speed-nya ada 2. Nah, selanjutnya adalah evaluasi akhir atau evaluasi data. Nah, di sini uh, model yang terbaik yang sudah ditemukan oleh Gritzer CV atau yang sudah kami lakukan di atas tadi, ini digunakan untuk membuat prediksi pada data uji. Hasilnya kemudian saya tampilkan dalam bentuk classification report atau confusion metric ini, yang secara visual menunjukkan di mana saja model membuat prediksi yang benar dan di mana ia membuat kesalahan. Nah, di sini bisa dilihat jika uh, um, untuk um, confusion metricnya uh, dari
nol memprediksi nol benar itu ada 26, dan juga nol memprediksi salah satu itu ada nol, dan satu memprediksi nol itu ada nol, dan satu memprediksi satu itu ada 11. Nah, ini merupakan visualisasi dari decision tree yang telah kami buat dengan maksimal tipnya adalah 3. Selanjutnya, di sini ada fitur important atau fitur yang berpengaruh dari dataset ini. Di sini dapat dilihat bahwa fitur fitur yang sangat berpengaruh itu yang pertama ada respon, ada reach, ada fitur edge, stage, dan yang lainnya. Dan ini merupakan urutannya sesuai dengan uh, tabel yang telah saya buat di sini seperti ini. Selanjutnya untuk checking yang checking dengan data trainingnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa akurasi pada data training set itu ada 96% dan precision pada data training testnya itu ada 96% dan ini menunjukkan bahwa dataset ini uh, untuk akurasi training setnya itu bagus seperti itu. Nah, dari grafik perbandingan ini, kita bisa melihat perbedaan dari model yang dioptimasi versus model yang tidak dioptimasi. Nah, di sini model yang tidak dioptimasi, akurasinya nyaris 99%, dan waktu diuji, akurasinya juga hampir sempurna, yaitu 99%. Nah, di sini uh, dapat disimpulkan bahwa model model untuk data latih dan juga data uji ini akurasinya stabil. Seperti itu. Sebagai tahap akhir dari proyek ini, model yang telah dilatih tidak hanya berhenti di notebook, tapi juga diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi web interaktif yang dideploy di Hugging Face. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendemokannya. Ini merupakan tampilan aplikasi web yang telah kami buat, di mana di sebelah kiri kita bisa lihat ada panel input data pasien, yang di mana pengguna dapat memasukkan semua data pasien, mulai dari age, gender, smoking, HX smoking, HX radioterapi, thyroid function, physical examination, adenopati, patologi, vocality, risk, TNM, stage, dan response. Semua kolom dan pilihan dropdown ini dibuat secara otomatis berdasarkan dataset asli, jadi kita tidak bisa memasukkan nilai yang salah. Di sini saya akan mencoba mendemokan pasien pertama. Untuk age, di sini saya masukkan 35. Jenis kelaminnya female. Untuk smoking, no. Riwayat smoking, no. Kemudian untuk riwayat radioterapi juga no. Untuk thyroid functionnya normal, maka dipilih thyroid. Selanjutnya hasil pemeriksaannya normal. Untuk adenopatinya juga tidak ada. Untuk vocality univokal, untuk resikonya low. Untuk stage-nya stadium awal, dan responnya excellent. Baik, semua data untuk profil pasien risiko sudah terisi. Mari kita melakukan prediksi. Dari hasil, tidak berpotensi kambuh, di mana ini sesuai dengan dugaan. Model melihat bahwa tidak ada faktor risiko yang menonjol dari data yang dimasukkan, sehingga prediksinya
adalah penyakit tidak akan kambuh. Jadi seperti itulah cara kerja aplikasi ini. Ini adalah contoh bagus bagaimana bisa menyajikan model machine learning dalam format yang interaktif dan mudah digunakan. Sangat penting untuk diingat, aplikasi ini hanyalah alat bantu demo dan tidak bisa menggantikan nasihat medis dari seorang dokter profesional. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.